Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sinyal kuat Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin terlihat. Seolah ini membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta, padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Wacana ini disebutkan di dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Sekarang kita mendalami komunikasi di opsi yang kedua. Lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Kami menghormati keputusan masing-masing partai. Nasdem tentu memiliki proses mekanisme internal dalam mengambil keputusan. Tentu di dalam politik ketika kita bicara tentang perahu, tiket, maka kita membutuhkan surat rekomendasi yang tertulis. Dan dalam kerangka kerja 25 Juni sampai 4 Agustus, SK yang kita dapatkan hanya SK dari PKS. Inilah yang kemudian PKS memilih untuk mendalami. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia mengatakan nama-nama tersebut masih dalam proses penggodokan. PDI Perjuangan tengah melihat sejumlah opsi nama menuju Pilkada Jakarta, di antaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama, Hendar Priyadi, dan Eriko Sutarduga. PDIP saat ini melakukan proses penggodokan hingga ada sosok yang dapat diterima dan menyatukan partai politik. PDI Perjuangan realistis dan objektif mendengarkan suara arus bawah, seperti saat dulu Tri Risma Harini yang direkrut melalui ASN, kemudian Andika Perkasa yang direkrut dari jalur TNI. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN, karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Komunikasi politik dibangun PDI Perjuangan dengan sejumlah partai lainnya menjelang Pilkada Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian memimpin daerah, iNews Media Group menggelar Pemimpin Daerah Awards 2024. Salah satu penerima penghargaan adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin. Bapak Lanosin atau yang mewakili, kami mohon untuk naik ke atas panggung. 22 kepala pemerintahan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menerima penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2024 yang diinisiasi oleh iNews Media Group.
dengan inovasi. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi tinggi kepada sejumlah kepala daerah atas inovasi dan kontribusi besar bagi daerahnya. 22 instansi dan lembaga pemerintah berhasil meraih predikat pemenang dalam beberapa kategori. Salah satunya Bupati Ogan Komering, Ulu Timur, Lanosin. Terima kasih. Ia meraih penghargaan dalam kategori inisiatif budidaya perikanan terintegrasi. Daerahnya berhasil memproduksi budidaya ikan patin sebanyak 43.000 ton per tahun yang merupakan terbanyak untuk skala nasional. Ya, hari ini tentang masalah produksi ikan di kabupaten saya, budidaya ikan patin terbanyak secara nasional, plus minus di 43.000 ton per tahun. Alhamdulillah syukur kami dari MNC mendapatkan penyemangat dan ini mudah-mudahan bisa menambah motivasi masyarakat Kabupaten Ogan Timur untuk lebih giat lagi. Melalui penghargaan Pemimpin Daerah Award 2024 ini, diharapkan para tokoh pemimpin daerah dapat semakin inovatif dan berkontribusi besar, khususnya bagi daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, komitmen membawa sebuah daerah menjadi lebih baik membuat Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan penghargaan tokoh daerah di ajang Pemerintah Daerah Awards 2024. Memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi fokus utama untuk mengedepankan inovasi daerah. Komitmen membawa sebuah daerah menjadi lebih baik membuat Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan penghargaan tokoh daerah di ajang Pemerintah Daerah Awards. Selain itu, melayani masyarakat sebagai fokus utama juga jadi penentu kemenangan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat penghargaan. Puluhan ribu pelaku UMKM telah dibantu oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi komitmen memajukan UMKM di daerah ini. Beberapa fasilitas seperti program tukar kredit idaman yang diberikan bagi para pelaku UMKM yang ingin mengambil modal menjadi salah satu upaya pemajuan UMKM. Nah, ini terkait dengan UMKM yang ada di Kutai Kartanegara, bahwa hari ini kami berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM, pedagang kecil yang ada di Kutai Kartanegara, mulai dari hulu sampai hilirnya. Hari ini ada 66.000 pelaku UMKM di Kutai Kartanegara dan alhamdulillah puluhan ribu sudah kami bantukan, baik itu perbantuan berupa peralatan mesin, peralatan produksi, ataupun rombong jualan, dan juga yang tak kalah penting adalah program tukar kredit idaman yang sudah kami tawarkan kepada seluruh pelaku UMKM tanpa agunan, tanpa bunga 0% untuk seluruh pelaku UMKM yang mau ngambil modal ke bank daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan ini menjadi motivasi kami semua untuk terus meningkatkan UMKM lokal yang ada di Kutai Kartanegara, minimal bisa bersaing di kancah nasional dan bisa menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara juga punya kekayaan dari sumber ekonomi kreatif yang ada di Republik Indonesia. Memajukan daerah melalui peningkatan UMKM menjadi komitmen utama bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan.